Oke, halo teman-teman developer. Jadi kali ini kita akan bahas tuntas tentang GetX State Management di Flutter. Kalian pernah nggak ngerasa pusing dengan state management yang lumayan ribet ya? Jadi mau solusi yang simple tapi powerful, ya mau nggak mau kita harus belajar yang namanya GetX. Nah, di video ini kita uh, insya Allah akan pelajari konsep dasar GetX State Management, terus perbedaan OBX dan juga Get Builder, terus worker untuk background task, terus ada juga dynamic routing dengan parameter, terus kita juga pelajari dari project implementation. Oke, di sini kita sudah di kode editor kita. Di sini aku pakai Windsurf. Sekarang aku bakal tunjukin ke kalian file-file penting dulu. Kita buka PubSpec YAML. Oke. Nah, yang pertama pastikan kalian udah nambahin GetX di PubSpec YAML di dependensi sini. Wait. Oh, ini di dependensiesnya ada GetX versi 5.05. Nah, cukup sebaris ini kita udah bisa semua kekuatan dari GetX ya. Jadi kalau kita lihat di file main.dat, nah di sini kita ngeganti material app jadi get material app. Jadi itu gerbang utama untuk gunain semua fitur GetX. Kalau kita nggak pakai GetX, kita makanya itu material app. Tapi karena kita pakai GetX, jadi kita nambahin get di depan material app-nya. Sekarang kita punya project dengan beberapa halaman demo. Jadi kita mulai dari yang paling fundamental dulu, yaitu state management. Kita membuka file state management. Di sini aku kasih nama statement.dat. Oke, kita split aja mungkin supaya lebih enak ya. Kita split aja. Ini lah ya. Nah, jadi ini tuh adalah inti dari GetX State Management. Kalau kita perhatikan kodenya, ada controller class. Ini controller. Di sini ada magic ops, terus tuh akses dengan value juga. Maksudnya, terus tuh di UI-nya kita punya finalcy. Kita ini finalcy ya, finalcy gitu. Nah, ini inject controller, terus tuh ya active UI. Oke, key point-nya itu OBS. Nah, OBS ini dia itu ngebuat variabel yang reaktif. Terus tuh kita juga punya OBX. Nah, kayak gini misalnya catat OBX gitu lah. Nah, OBX itu apa? OBX itu dia ngebuat UI otomatis itu
otomatis update. Terus kita juga punya get put, aduh salah. Nah get put, nah ini get put untuk apa? Jadi get put ini untuk dependency injection. Jadi kita kalau sudah punya key point tadi, kita nggak perlu set lagi karena dia sudah otomatis gitu. Terus kita bakal taranin dulu. Kalian bisa jalanin di terminal kalian Flutteran, atau kalau aku lebih sukanya sih F5, lebih simpel. Nah ini gitu ya. Kita tunggu dulu untuk running. Oke. Udah lama, kita langsung aja jelasin ke penjelasan keempat, yaitu OBX dan juga penjelasan get builder. Jadi kita di sini ngebuka file yang namanya itu statement get put stat get put. Oke. Kita di sini sudah membuka filenya. Nah sekarang kita ngebandingin dua approach di GTX. Nah OBX itu untuk reaktif otomatis, terus dia cocok untuk UI yang sering berubah, tapi dia itu kurangannya lebih sedikit boros ya resource-nya. Nah sedangkan Git Builder dia itu manual update dengan update function, terus dia itu juga lebih efisien untuk UI, dan juga dia itu full control kapanpun update-nya. Nah terus tuh kapan sih dipakainya OBX dan kapan juga dipakainya Git Builder. Jadi OBX tuh dipakainya pas kita butuh counter, timer, atau real time data. Nah itu kita pakainya OBX. Terus tuh kapan kita pakai Git Builder, itu pas kita mau ngebuat form validation sama static data. Terus ada juga file penting di project ini namanya workers.dat. Nah di sini kita punya 4 ya, ada 4, 1, 2, 3, 4
4 worker types dengan animasi. Nah, worker itu adalah fitur super powerful di GetX. Mereka itu kerjanya di background, tapi mereka tetap nggak ngeganggu UI-nya. Nah, jadi yang pertama kita punya Ever. Ever itu dia setiap ada perubahan ada aksi. Nah, jadi dia itu setiap jalan setiap ada perubahan gitu. Nah, kayak gini. Ever. Terus tuh yang kedua ada Once. Once itu dia cuma sekali aja pas pertama kali berubah. Nah, jadi Once itu simpelnya dia cuma jalan sekali aja. Nah, itu simpel. Terus yang ketiga kita punya di Bounce. Nah, di Bounce ini kalau kita baca dijalankan kalau user berhenti melakukan perubahan. Nah, simpelnya itu dia jalan setelah user berhenti typing gitu. Terus yang keempat kita punya interval. Interval dijalankan maksimal 1 kali pada durasi tertentu. Simpelnya itu dia jalannya itu periodik. Nah, gimana dia bounce nungguin 1 detik setelah berhenti typing. Jadi itu intervalnya itu cuma jalan maksimal 3 detik sekali, meskipun datanya berubah terus. Terus dia juga punya file penting namanya dynamic dark dan juga detail dark. Nah, dynamic dark dan juga detail dark kita lihat dynamic dulu. Karena GetX itu juga memudahkan routing dengan parameter. Jadi kita punya pet parameter. Mana dia? Get name. Oh ya, nah ini get name. Pindah ke detail page dengan dynamic URL. Nah, jadi ini namanya pet parameter. Terus tuh kita juga punya query parameter get name detail 13. Ini query parameternya. Nah, kalau kita lihat di detail page kita punya file ID sama file nama, ya kan? Input apa ya? Dynamic page. Ini kita di dynamic ya. Ini mana? Dynamic. Belum dibuat ya tadi. Nah, kita kan input ID 5 namanya Jeda. Navigate and show what detail ID 0 nama 0. Nah, ini sebenarnya ternyata terpassing dengan aman dengan URL, tapi karena di sini nggak berhasil. Terus best practice GetX itu yang pertama ada separate logic, jadi kontrolernya itu terpisah dari UI. Terus poin kedua pakai .obs Weasley. Nah, ini cuma untuk data yang berubah. Terus poin ketiga itu clean up workers, yang mana ini tuh selalu dispose di on close function. Terus poin keempat user right tool OBX versus
get builder versus worker. Jadi kita harus tahu kapan pemakaian get objects, kapan juga pemakaian get builder dan juga worker. Nah, terus kenapa sih kita pakai get x? Nah, get x karena get x itu sintaksnya simple, terus itu high performance, habis itu all-in-one solution, dan juga great documentation. Mungkin dengan aplikasi ini kalian udah ada gambaran tentang get x. Jika kalian bisa mastering ke depannya. Oke, see you in next video.